Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita awali pembelajaran kita di hari ini dengan membaca doa thalabil ilmi. Irfa'u aydiyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Alhamdulillah teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Di kesempatan hari ini kita bisa kembali bersama-sama belajar. Kita bisa kembali untuk mentaati Allah. Kita bisa kembali untuk terus-menerus memperbaiki diri kita semuanya. Maka bersyukurlah teman-teman atas setiap kenikmatan yang telah Allah berikan, agar Allah terus menambah kenikmatan tersebut. Yang kedua, sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Inilah nasihat untuk kita semuanya teman-teman. Kita harus menjadi orang yang bertakwa kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena manusia terbaik di sisi Allah adalah dia orang yang paling bertakwa. Begitu juga setiap pembelajaran yang sama-sama kita lakukan, setiap materi yang Ustadz sampaikan, tujuannya adalah agar menambah ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepada derajat haqqa tuqatih, yaitu sebenar-benarnya takwa. Apa yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa? Maka dalam hal ini Imam Ibnu Katsir menyebutkan ketika beliau mengartikan surah Al-Imran ayat yang ke-102, yang dimaksud seseorang sudah mencapai derajat sebenar-benarnya takwa, yaitu apabila dia memenuhi 3 ciri ada pada dirinya. Yang pertama adalah dia selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun dia berada dengan tidak melupakan Allah. Lalu yang keduanya, yang dimaksud orang sudah menggapai sebenar-benarnya takwa adalah ketika dia senantiasa bersyukur kepada Allah dengan tidak mengkufurinya. Dan yang ketiga adalah yang dimaksud takwa dengan sebenar-benarnya takwa adalah
ketika dia senantiasa mentaati Allah dengan tidak memaksiatinya. Maka mari bersama-sama teman-teman kita upayakan 3 hal itu ada pada diri kita semuanya. Yang pertama yaitu kita senantiasa ingat kepada Allah. Yang kedua, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, kita senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman semuanya yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertemuan kemarin hari Kamis, alhamdulillah teman-teman sudah mempelajari tentang pokok bahasan surat An-Naba. Ini menjadi gambaran umum terhadap kita kandungan-kandungan apa saja yang terdapat di dalam surat An-Naba. Ustaz berharap teman-teman masih mengingatnya supaya kita punya gambaran dari materi yang akan kita kaji di semester 2 ini. Lalu hari ini teman-teman, kita akan sama-sama belajar tentang al-munasabah. Munasabah itu keterkaitan antar surat. Yaitu apa? Kita akan berusaha mencari keterkaitan antara surat An-Naba dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Mursalah. Karena teman-teman perlu diketahui, Al-Quran ini sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Dan perlu diketahui bahwa kemukjizatan Al-Quran itu tidak murni dalam 30 juz Quran. Tidak hanya itu teman-teman, tapi setiap hurufnya itu mukjizat. Setiap susunan hurufnya juga mengandung kemukjizatan. Setiap susunan ayatnya sampai kepada setiap susunan surat di dalam Al-Quran, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu memiliki kemukjizatan tersendiri. Maka hari ini kita berusaha untuk membuka, untuk mengungkap apa di balik Allah menempatkan surat An-Naba setelah surat Al-Mursalat. Maka hari ini kita akan berusaha mencari keterkaitan surat tersebut. Namun sebelum itu teman-teman, silahkan oleh kalian dimurojaah terlebih dahulu terjemah per lafaz surat Al-Fatihah. Bisa teman-teman putar kembali video dari Ustadz atau rekaman dari Ustadz ketika murojaah surat Al-Fatihah untuk memudahkan. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, lalu apa keterkaitan antara surat Al-Mursalat dengan surat An-Naba yang akan sama-sama kita pelajari? Secara poin besar minimalnya ada 2 teman-teman. Keterkaitan surat itu adalah sama-sama membahas tentang mereka sifat orang-orang kafir. Ini yang pertama. Tentang mereka kemungkaran orang-orang kafir, bentuk kemungkaran mereka orang-orang kafir, dan juga akibat dari kemungkaran mereka orang-orang kafir. Inilah tema pertama, ya, bahwa surat Al-Mursalat menyebutkan tentang sifat mereka orang-orang kafir adalah mengingkari apa-apa yang diciptakan oleh Allah, mengingkari Allah dan mengingkari nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu di surat An-Naba dibahas juga tentang bentuk pengingkaran mereka orang-orang kafir dan akibat dari pengingkaran mereka. Ini bagian pertama teman-teman.
Lalu yang bagian kedua di surat Al-Mursalat juga disebutkan tentang sifat orang-orang beriman terhadap peringatan dari Allah dan juga nabinya. Bagaimana sifatnya? Ternyata orang beriman itu adalah orang yang selalu mentaati Allah, mentaati Rasulnya, mendengar firman-firman Allah, mendengar sabda-sabda Nabi Muhammad, dan berusaha untuk mentaatinya. Lalu bagian yang kedua adalah di surat Al-Mursalat dan juga surat An-Naba berisi tentang balasan dari Allah bagi orang beriman yang mau mentaati Allah, mentaati Rasul, mau mendengar ayat-ayat Allah, mau mengamalkan perintah-perintah Allah dan juga sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dua poin besar keterkaitan antara surat Al-Mursalat dengan surat An-Naba yang akan sama-sama kita pelajari. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, memang semua susunan surat di dalam Al-Quran itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Tugas kita adalah untuk mencari tahu keterkaitan antar surat yang ada di dalam Al-Quran. Teman-teman semuanya yang Musa cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memasuki poin yang pertama yang tadi disebutkan bahwa surat Al-Mursalat berisi tentang pengingkaran mereka orang-orang kafir Quraisy, pengingkaran mereka orang-orang kafir. Apa yang mereka ingkari? Yang pertama adalah tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkari. Lalu yang kedua, mereka mengingkari tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya adalah mereka mengingkari tentang kebenaran Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini hanya perkataannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jelas-jelas Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di surah An-Naba disebutkan juga bentuk pengingkaran mereka orang-orang kafir adalah di ayat pertama. Amma yatasaalun. Amma tentang apakah, yatasaalun mereka saling bertanya-tanya. Jadi mereka orang-orang kafir teman-teman saling bertanya-tanya tentang apa? Salah satunya adalah tentang hari kiamat. Yang pertanyaan itu untuk meledek, pertanyaan itu untuk menghinakan, pertanyaan itu sebagai bentuk cemoohan. Cemoohan itu sebagai bentuk hinaan dan ledekan. Ibaratnya memang ada gitu hari kiamat? Kan ini kita sudah nikmat-nikmat di dunia, kalau kita sudah meninggal ya sudah, kita sudah selesai semuanya. Gak ada istilahnya hari kiamat. Memang ada hari kiamat. Istilahnya seperti itu teman-teman. Mereka orang-orang kafir menanyakan tentang hari kiamat yang tujuan pertanyaannya itu adalah untuk permainan semata, untuk meledek Rasulullah, untuk menghina Nabi, bahwa kiamat itu sesungguhnya tidak akan terjadi. Itu kata mereka orang-orang kafir. Lalu Allah balas keingkaran mereka itu dengan apa? Dengan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi di hari kiamat. Dan balasan itu akan mereka rasakan ketika nanti terjadinya hari kiamat. Baru mereka mengatakan, begitu sudah terjadi hari kiamat, oh ternyata benar apa yang dikatakan Muhammad. Ternyata benar apa yang dikatakan bahwa kiamat itu terjadi. Akhirnya di akhir, di padang mahsyar, mereka baru menyesal teman-teman.
Apa bentuk penyesalan mereka? Mereka mengatakan, ya laitani, oh alangkah baiknya aku. Sebagaimana disebutkan di surah An-Naba ayat yang ke-40-nya, ayat yang terakhir. Ya laitani, oh alangkah baiknya aku, kata orang-orang kafir. Kuntu, aku menjadi waktu itu ketika di dunia. Sekiranya saya menjadi turoba, tanah. Sekiranya saya menjadi tanah, aduh alangkah baiknya. Kenapa orang-orang kafir mengatakan demikian? Karena di saat di padang mahsyar, mereka orang-orang kafir sangat kepanasan, merasakan panas yang begitu dahsyat, bahkan sampai mereka tenggelam dengan keringatnya sendiri. Sementara mereka menyaksikan para hewan-hewan, ada ayam, ada kucing, ada harimau, ada singa. Begitu mereka saling membalas apa yang terjadi di dunia waktu itu, maka para binatang oleh Allah tidak dihukumi. Waktu saat itu Allah menjadikan para binatang kembali menjadi tanah saat itu juga. Maka orang-orang kafir mengatakan, oh alangkah baiknya aku kalau saya menjadi tanah juga. Ini teman-teman, itulah penyesalan mereka orang-orang kafir. Lalu bagian yang kedua, surah Al-Mursalat, surat An-Naba, membahas tentang sifat orang beriman. Bagaimana sifat orang beriman? Yaitu selalu beriman kepada Allah, selalu mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berusaha untuk senantiasa melakukan amal ibadah, menjaga ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berusaha mengimani Al-Quran dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dengan sekuat tenaga. Dan yang berikutnya adalah di surah An-Naba disebutkan juga balasan bagi orang yang beriman, yang selalu mentaati Allah, mentaati Rasulullah, yaitu apa? Di dalam surat tersebut disebutkan, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, dia memperoleh kemenangan. Apa bentuk kemenangannya tersebut, teman-teman? Disebutkan di ayat itu. Bentuk kemenangannya adalah hadaiqa wa a'nab. Dia memasuki surga, yang surga itu penuh dengan kebun-kebun dan buah anggur. Ya, rindang, sejuk, banyak buah-buahan. Wa kawa'iba atroba, dan gadis-gadis cantik yang sebaya. Ini maknanya apa? Maknanya juga adalah ketika orang beriman masuk surga, maka tidak ada yang tua, juga tidak ada yang anak kecil. Semuanya kembali muda, teman-teman. Usia kita kembali segar. Kakek nenek kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang belum meninggal, kelak di surga akan kembali menjadi orang-orang yang muda. Ini teman-teman. Ya. Wakak sang dihako, dan gelas-gelas yang sangat indah yang berisi minuman yang sangat nikmat. Itu sebagian kecil dari berbagai macam kenikmatan di dalam surga sebagai balasan untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Maka mari teman-teman, dengan kita mempelajari keterkaitan antara surat An-Naba dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Mursalat, jadilah kita orang beriman yang selalu mentaati perintah Allah, mentaati Rasulullah, selalu dekat dengan Al-Quran. Sekaligus iman yang harus kita tumbuhkan adalah iman kepada Allah, iman kepada kitabullah, dan iman kepada hari akhir. Hari ini kita berada di dunia, mari kita kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kehidupan hari akhir, agar kita mendapatkan balasan kenikmatan dari Allah. Lalu amal yang harus kita lakukan adalah kita mencintai Al-Quran. Dengan cara apa? Yang pertama, mempelajarinya. Yang kedua, membacanya.
yang ketiga menghafalnya, dan yang keempatnya berusaha memahami maknanya, memahami isi dalam Al-Quran, dan yang kelimanya yaitu berusaha mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Demikian teman-teman yang bisa sama-sama kita bahas di kesempatan hari ini. Ada benarnya semata-mata datang dari Allah, ada salahnya dari kekurangan kami. Kepada Allah astaghfirullahaladzim, kepada teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari bersama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Irfa'u aydiyakum. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.